Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom Bapak Ibu terkasih, damai sejahtera bagimu. Hari yang baru ini senang sekali bisa menyapa dan kembali melayani doa-doa kesembuhan dan penguatan bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Sekalipun kau berjalan lewat lembah kelam, namun tangannya selalu menopang hidupmu. Saat kau dalam ketakutan, Yesus hadir di sisimu. Yesus berkata, jangan takut. Yesus berimu kemenangan. Yesus Tuhan telah berjanji, tak sekalipun Dia ingkari kesetiaannya. Sungguh terbukti di sepanjang hidupmu, untuk selamanya. Mari setia melayani, mengasihinya. Tiada Tuhan sepertinya. Dia Tuhan yang setia. Tuhan Yesus setia banget. Ketika rame-rame, Tuhan Yesus setia banget. Kesetiaan Tuhan menyertai setiap Bapak Ibu yang terkasih. Puji syukur, puji Tuhan. Pujian ini menguatkan setiap kita. Saat kau dalam ketakutan,
Yesus hadir di sisimu. Yesus berkata, jangan takut. Yesus berimu kemenangan. Tuhan Yesus telah berjanji, tak sekalipun Dia ingkari kesetiaannya, sungguh terbukti di sepanjang hidup kita. Untuk selamanya kami mau setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti Dia, Yesus. Tuhan Yesus sangat setia banget, amin. Tiada Tuhan seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setia banget. I love you Lord Jesus. Yang terberkati pujian ini silakan diposting ulang, di-share, di tap-tap layar. Sama-sama kita meramaikan live streaming ini biar banyak orang boleh hadir, masuk, dan mereka boleh merasakan, mengalami, kenal siapa itu Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sekalipun kau berjalan lewat lembah kelam, namun tangannya selalu menopang hidupmu. Dengarkan ini Bapak Ibu terkasih. Saat kau dalam ketakutan, Yesus hadir di sisimu. Yesus berkata, jangan takut. Yesus berimu kemenangan. Tuhan Yesus telah berjanji, tak sekalipun Dia ingkari kesetiaannya, sungguh terbukti di sepanjang hidupmu. Untuk selamanya, ini doa kami Tuhan Yesus. Kami mau setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Tuhanku yang setia. Dengar janji Tuhan, lalu kita mengalaminya,
meresapinya, menghayatinya, merasakannya, lalu kita mulai berjanji sama Tuhan supaya kita mau setia. Amin. Amin. Dengarkan dulu pujian, lalu kita berjanji bersama-sama. Saat kau dalam ketakutan, Yesus hadir di sisimu. Dengarkan ini. Yesus berkata, jangan kau takut. Yesus berimu kemenangan. Tuhan Yesus, yes, telah berjanji, tak sekalipun Dia ingkari. Thank you. Kesetiaannya sungguh terbukti di sepanjang hidupmu. Yuk kita berjanji untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Tuhanku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Tuhanku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Engkau Tuhanku yang setia. Janji kita adalah komitmen kita mau ikut setia Tuhan Yesus hingga akhir hidup kita. Ketika rame-rame, janjiku adalah komitmenku. Ketika rame-rame, janjiku adalah komitmenku. Amin. Amin. Saat kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kita perlu kasihnya menjamah setiap hidup kita. Sambil menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda firman-Nya. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus yang baik, Engkau sangat baik. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Saat kami dalam badai, kami perlu pertolongan-Mu Tuhan. Hadir Tuhan saat ini. Kasih-Mu, firman-Mu Tuhan. Doa yang menyelamatkan, doa yang menyembuhkan, doa yang memberkati anak dalam keturunan kandungan mereka yang merindukan akan buah hati dalam nama Tuhan Yesus. Dipulihkan, disembuhkan, dipakai Tuhan Yesus untuk alatnya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah
kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan, dalam hidup ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hal yang Pastor mau sharingkan dari firman Tuhan hari ini yaitu ini. Penderitaan membuat manusia dekat dengan Tuhan. Orang yang menderita, mereka dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, penderitaan membuat orang dekat dengan Tuhan. Penderitaan membuat manusia mengingat Tuhan. Sebaliknya, kenyamanan atau biasa disebut zona nyaman membuat manusia hatinya, hidupnya, waktunya dekat dengan dunia. Euforia, pesta, kesenangan, sampai-sampai banyak di antara mereka tidak mengingat Tuhan lagi. Sampai-sampai banyak di antara mereka bahkan tidak andalkan Tuhan lagi. Hal ini sampaikan sebagai juga turut empati atas peristiwa kebakaran besar yang terjadi di California, Hollywood, sampai daerah-daerah
di sekitarnya yang banyak di sana tinggal artis-artis, aktor Hollywood kelas dunia dengan mansion, dengan rumah-rumah yang super mewah. Akibat kebakaran hutan yang disertai dengan angin atau apa saja sehingga terjadi satu musibah besar ini. Membuat banyak orang-orang kaya miskin mendadak, yang tentu tidak seorang pun menduganya. Sehingga dari kejadian ini kita bisa sama-sama melihat orang-orang memanggil nama Tuhan. Orang jadi ingat Tuhan. Mungkin dari lepas kisahnya benar tidak benar, atau isu atau cerita-cerita yang dibuat, bahwa banyak di antara mereka yang sudah tidak andalkan Tuhan. Bahkan satu cerita saya dengar kemarin, saat ada polling, semisal ada kebakaran, siapa yang Anda panggil? Di antara jawaban mereka yang saya dengar, ada yang berkata pemadam kebakaran dan lain-lain. Tapi ternyata hasil polling itu yang saya dapat kabar, ya, kembali lagi lepas benar apa tidak benar cerita ini berkembang begitu, tapi ada makna yang sebuah hal yang remah yang bisa saya dapatkan, saya bagikan. Dari hasil polling itu ternyata tidak ada yang memanggil pertolongan Tuhan atau meminta Tuhan tolong. Lalu yang saya dengar, pembawa acara berkata, wah, benar-benar ini bisa saya katakan sudah tidak bertuhan lagi. Karena ketika ada masalah, mereka andalkan fasilitas, uang, atau pertolongan manusia. Pada lupa sama Tuhan. Terlepas daripada kisah ini, saya mau ingatkan kepada setiap kita, pemirsa, Bapak Ibu terkasih, ingatlah Tuhan itu ada. Pertolongan pertama dalam hidup kita bukan P3K, tetapi panggillah nama Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan adalah penolong yang setia. Tuhan adalah penjaga yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Tuhan itu setia. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan ini juga saya menghantarkan doa-doa untuk korban kebakaran di California dan sekitarnya. Kiranya mereka boleh mendapat penguatan, melewati fase masa-masa ini, bangkit kembali, dan Hollywood kembali melahirkan film-film, pasti akan ada komentarnya ini. Tapi film-film yang mengajak umat manusia ingat Tuhan. Karena jikalau Tuhan mau, semudah telapak tangan mengangkat hidupmu. Tapi jika Tuhan izinkan
semudah hembusan angin saja. Satu daerah besar yang tidak terduga, California dan sekitarnya, menjadi lautan api, bak neraka. Kiranya pengantar ini membuat setiap hati terbuka untuk datang kepada Tuhan Yesus dan mendengarkan sabda firman-Nya. Di mana? Pastinya di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Puji syukur, selamat mendengarkan firman Tuhan Yesus. Ada tertulis, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Jadi hilangkan pikiran ikut Tuhan senang-senang terus. Hilangkan pikiran ikut Tuhan nyaman-nyaman terus. Nyaman benar, hilangkan pikiran itu. Ketika seseorang, saudara dan saya, mau mengikut Tuhan dengan setia, kita juga harus mempersenjatai pikiran yang sama. Bahwa ikut Kristus tidak selalu enak, tapi ada namanya penderitaan. Tapi penderitaan itu bagus, membuat orang dekat kepada Tuhan, membuat seseorang mengingat akan Tuhan. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Pelajaran hidup itu memang akan membantu kita menanggalkan hidup yang lama. Ya, kadang-kadang pertobatan di mulut itu kurang manjur, tapi pertobatan disertai dengan pengalaman itu akan membuat orang berhenti berbuat dosa. Istilahnya itu bahasa kita kapok. Sampai kan ada orang disuruh berhenti berbuat dosa, disuruh-suruh. Ya, dicoba gitu ya. Tapi ada orang yang berhenti berbuat dosa karena kapokah berbagai macam penderitaan, tantangan dialami, situasi sulit, akhirnya dia kapok. Kalau istilah saya dari orang Makassar itu, saya pakai bahasa Makassar, bilang begini, tak runtuk pi bangkena nampa nak urangi. Itu artinya bahasa Makassar yang saya Indonesiakan begini, terbenturlah kakimu baru kau sadar gitu. Jadi penderitaan, hukuman, didikan itu baik untuk bisa kita menjadi pelaku firman Tuhan, untuk membuat seseorang berhenti berbuat dosa. Saya beri contoh saja ya. Saya tidak menghakimi di sini, tapi contoh ini mudah-mudahan memberi pencerahan. Katakan ada seseorang yang perokok aktif. Ya, diingatkan sudah ya, peringatan pemerintah, merokok membuat kesehatan rugi, bagus ya, dan sebagainya. Sebelum dapat dia penderitaan, dia akan berkata,
Sudah, memang begini, nggak bisa berhenti. Mau apa lagi? Terlanjur, tak kalami. Kan gitu kira-kira. Ya, kamu siapa larang-larang saya merokok? Contoh begitu. Padahal lo jelas tuh, dia tidak beli rokok, peringatan pemerintah, merokok membuat kesehatan rugi dan sebagainya. Oke ya. Nah, hingga suatu hari, saya bicara ini, saya sudah ketemu orang yang banyak, dan saya punya data dan saya bicara fakta. Hingga satu hari orang tersebut mulai gangguan napasnya sesak, tarik nafas bunyi, akhirnya dia mulai mengalami gangguan di dadanya, nyeri dan sebagainya. Dia cek, diponis kanker paru-paru. Ketika mengalami vonis dokter kanker paru-paru dan apa yang dia alami, sesak, nyeri dan sebagainya, rasanya tidak usah lagi paksa-paksa dia untuk berhenti merokok. Dia akan sendirinya berhenti merokok. Ini contoh, tapi juga kisah nyata. Kalau saudara terberkati, ambil remanya. Bahwa penderitaan membuat manusia bisa berhenti melakukan apa yang buruk buat hidupnya. Jadi Tuhan sudah bilang, kalau engkau mau ikut aku, kau harus persenjatai pikiranmu. Siap-siap kau menderita, siap-siap kau alami tantangan, siap-siap kau juga dinista oleh karena nama Kristus. Ikut Tuhan itu tidak selalu enak. Ada namanya pikul salib. Tapi itu baik supaya kita mengingat. Karena apabila terlalu senang, kesenangan membuat orang dekat dengan dunia. Kalau sudah masuk lebih lama, nanti banyak di antara orang yang melupakan Tuhan. Mereka ingin hidup 1000 tahun lagi. Karena mereka pikir hidup di dunia itulah kehidupan. Mereka sudah pada lupa, saya ingatkan hari ini, bahwa hidup di dunia ini adalah kefanaan. Kehidupan sesungguhnya kita manusia adalah nanti di kekekalan. Ya. Begitu banyak orang-orang hebat yang tiap hari tampil bersuara pemberitaan. Saya sebut saja almarhum Bapak Alvin Lim. 2-3 hari lalu udah dikremasi dan abunya dibuang ke Ancol, ya, yang mana almarhum setiap hari, bahkan waktu dirawat di rumah sakit atau cuci darah, tetap aja memposting sehingga wajahnya kelihatan di medsos. Suara pemberitaan tentang sepak terjang beliau ini diberitakan. Tapi hari ini dia sudah pergi tinggalkan kita ke dunia yang berbeda dari dunia ini. Saya sempat videonya, beliau lagi membangun, almarhum Alvin Lim membangun rumah senilai 30 miliar. Ditinggalkan di dunia yang fana ini, kefanaan, dan masuk di dunia yang berbeda dengan dunia ini. Saya harap dengan membaca firman, saya sharingkan hal ini, sama-sama kita mulai
Oh iya, tersadarkan bahwa hidup ini bukan hanya ini gitu. Ada kehidupan yang lain. Maka ingat, kita ini masih manusia. Jangan sombong. Kalau diangkat Tuhan, jangan putus asa, minder kalau sedang dibawa. Karena kita ini ciptaan, ada Sang Pencipta yang mengatur segalanya. Dan waktunya sama kita tiap orang berbeda-beda. Tapi satu hal yang pasti selama kita hidup, mari kita melayani Tuhan. Selama kita hidup, mari kita menyembah Tuhan Yesus. Selama kita hidup, mari kita bermanfaat bagi orang lain. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kalaupun dalam hal menjalankan ini, kita mengalami penderitaan, aniaya, penolakan, siksaan, penjara, ya puji Tuhan. Kita sudah bersenjatai pikiran kita dengan namanya penderitaan. Tapi ingat baik-baik, penderitaan dalam kebenaran membuat orang meninggalkan dosa. Penderitaan oleh karena kebenaran membuat seseorang menerima hidup yang kekal, upah mahkota di sorga. Ingat hal itu Bapak Ibu terkasih. Ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kau pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Bapa. Gunakan kesempatan hari-hari yang ada, umur yang Tuhan masih percaya, untuk melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Supaya setiap orang percaya kepada Putra yang tunggal, Yesus Kristus. Ingat, sisipkan tiap hari dalam kesibukanmu melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Supaya setiap orang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya apa? Mau saudara profesional muda, mau saudara dosen, mau saudara pengusaha, mau saudara mahasiswa, hari-hari hidupmu bawa orang kenal Tuhan Yesus. Sela-sela kesibukanmu, beritakan tentang Tuhan Yesus. Siapa tahu di sekitarmu ada orang-orang yang membutuhkan Tuhan Yesus. Siapa tahu orang di sekitarmu hari esok bukan miliknya lagi. Kita hari punya kesempatan untuk kasih tahu dia siapa Tuhan Yesus. Pergumulan pasti tetap ada. Selama kita masih hidup, pergumulan itu ada. Ya, seperti misalnya onde-onde. Ingat ya onde-onde, ya. Itu dikasih apa namanya itu wijen ya, dilumuri wijen, bulatannya barulah jadi onde-onde. Kalau misalnya bulatannya itu tidak dikasih wijen, itu bukan onde-onde. Demikian pun manusia. Manusia dengan pergumulan itulah disebut manusia. Manusia tanpa pergumulan disebut mayat. Karena hanya mayat yang tidak ada pergumulan, alias sudah jadi jenazah, alias sudah meninggal dunia. Tapi selama masih manusia, pasti ada dibungkus namanya pergumulan. Itulah kehidupan. Maka saudara ayat 3 berkata, sebab telah cukup banyak waktu kau pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan
penyembahan berhala yang terlarang. Tinggalkan semua itu, karena hal-hal ini membuat seseorang tidak mengingat Tuhan lagi. Membuat seseorang hanya mau tinggal di dunia yang fana ini. Kiranya apa yang saya bacakan ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur firman ini menjadi makanan terbaik buat setiap kami saat ini. Dan kami percaya Roh Kudus mengurapi kami untuk kami cakap melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hidup kami semua adalah milik-Mu. Saya berdoa ketika mereka dengar firman, mereka mau andalkan Tuhan Yesus, bahkan ketika ada pergumulan saat ini, ada penderitaan, itu membangkitkan semangat mereka untuk bersyukur. Karena mereka tahu kebenaran bahwa penderitaan yang mereka alami hari ini membuat mereka dekat dengan Tuhan. Dan saat mereka dekat dengan Tuhan, kami percaya Tuhan kasih hikmat kepada setiap kami untuk melewati penderitaan ini, bahkan kesembuhan bagi mereka yang sedang menderita sakit. Sakit penyakit tidak membuat orang percaya meninggalkan dunia ini, karena Tuhan Yesus menyembuhkan. Kalaupun ada di antara kami yang meninggal, itu karena waktunya Tuhan panggil, rumah di surga sudah selesai. Saya berdoa bagi Bapak Ibu sekalian, angkat tanganmu saat ini. Datang kepada Tuhan Yesus, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Bahkan termasuk beban yang berat yang kau hadapi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang sedang sakit, angkat tanganmu. Penyakit yang kau hadapi di tubuhmu hari ini, diberkati sehat. Aliran kesembuhan mengalir di tubuhmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahirlah engkau, sembuhlah engkau. Dikuduskan dari segala virus, jamur, bakteri, kuman. Dalam nama Yesus. Amin. Cek kesehatanmu, cek kembali darahmu. Saya percaya membaik, pemulihan terjadi karena doa kesembuhan ini sudah dihantarkan dan engkau terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Fungsi ginjalmu, jantung, ya, juneme dipulihkan dari kebocoran, paru-paru yang ada radang atau di bagian kepala otak ada radang, lewat doa ini be healed, be healed, be healed in Jesus name. Negatif radang, negatif penyempitan, penyumbatan, be clear, be clear, be clear in Jesus name. Tubuhmu bukan sarang penyakit. Hari ini lewat doa engkau tolak penyakit itu semuanya. Dan pulihlah seutuhnya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya merasakan banget banyak kesembuhan yang Tuhan
berkati hari ini. Saya merasakan saat mendoakan saudara tadi ada urapan Tuhan yang mengalir, menjamah setiap Bapak Ibu terkasih, pemirsa dimanapun berada. Saat engkau berdoa, saat engkau percaya Tuhan Yesus bekerja mendatangkan kebaikan untuk setiap Bapak Ibu yang terkasih. Puji syukur, siapa yang merasa terberkati? Saya puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara tetap setia sama Tuhan Yesus. Meskipun saat tadi sebelumnya kita dengar khotbah, renungan, firman, sharing, ada dalam penderitaan, bahkan kesulitan. Tapi setelah firman Tuhan disampaikan, kita mau berkata, Tuhan, sekalipun aku melewati lembah yang kelam, aku mau tetap setia, tetap berdoa, tetap percaya. Tuhan, dekat dengan Engkau, saya dikuatkan. Sekalipun dalam penderitaan, hatiku melekat dengan Tuhan Yesus. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang kelam, tetap tersenyum, tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Terima kasih buat kesaksiannya. Puji Tuhan. Di tap-tap layar ya. Ya, diposting ulang ya, dibagikan ya, biar lebih banyak orang yang disembuhkan. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang kelam, ingatlah, tetap tersenyum, tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Yes. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Hore! Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Syukur sama Tuhan Yesus. Mana tap-tap layarnya? Mana share-nya? Mana like-nya? Mana lope-lopenya? Terima kasih. Yes, surya pasti bersinar. Yesus penolong yang setia. Amin. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia banget,
tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkan kita. Yeay. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu terkasih, saudara-saudara yang mau diberkati air dan minyaknya, silahkan bisa disiapkan sejak sekarang. Puji Tuhan. Saya beri waktu sekian detik, silakan diposting ulang, dibagikan. Siapa tahu di antara kerabat, kenalan, ada yang berkata, kalau ada live ini, saya mau ikut didoakan airnya. Silakan diposting ulang, di-share, dibagikan. Siapa tahu di antara mereka ada yang menunggu, ya. Mereka juga mau ikut didoakan berkat untuk air minum mereka, sehingga kalau mereka sakit lewat pelayanan air berkat ini mereka sembuh, sehingga mereka bisa aktivitas, tidak perlu masuk rumah sakit karena ada kesembuhan ilahi, tidak perlu sampai antri ke dokter, keluar uang, karena pertolongan Tuhan masih ada. Ya, saya bicara ini tidak anti rumah sakit, tidak anti dokter, tapi saya sedang mengajar saudara, utamakan dalam hidupmu berseru kepada Tuhan Yesus, andalkan kuasanya. Puji syukur, ingat tadi renungan yang sampaikan, ya, bahwa ketika dalam penderitaan membuat kita ingat Tuhan, ya, jangan andalkan manusia, kekuatanmu, uangmu jangan, Tuhanlah yang utama. Baik, kalau sudah dibagikan, sekarang pastor akan mengangkat air minum dan minyak. Puji syukur, Bapak Ibu tolong lakukan hal yang sama. Air minum dan minyak silakan dipegang, diangkat jikalau boleh. Kalau tidak kuat atau pemulihan, saudara tumpangkan tangan saja sebagai tanda kita setuju bahwa kesembuhan ilahi masih terjadi sampai hari ini. Baik, saya berdoa diberkatilah air minum di tangan Bapak Ibu dan diberkatilah minyak di tangan kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aliran kesembuhan mengalirlah lewat air minum dan minyak oles ini. Keajaiban kesembuhan terjadi. Setiap orang yang meminum air minum ini, mengoleskan minyak oles ini dalam nama Yesus, orang-orang sakit menerima kesembuhan. Amin. Silakan ditaruh minyaknya, nanti bisa dipakai, dan silakan diminum airnya, atau bisa kasih minum kepada orang lain yang membutuhkan.
Soli Deo Gloria. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Air doa ini sungguh segar rasanya. Kalau saudara-saudara yang di Balikpapan dan sekitarnya membutuhkan healing water, kami sudah siapkan sarananya, bisa diambil gratis. Ya, cukup Bapak Ibu bawa jerigen, botol, atau galon ukuran sedang. Ambillah gratis dan jadi berkat, ya. Layanan ini sudah kita lengkapi dengan filter, tabung, pemanas, sehingga menjadi pelayanan air bersih. Kalau saudara mau konsumsi, mau masak lagi, atau mau minum langsung, puji Tuhan, sudah layak minum. Kalau saudara di luar Balikpapan, ya karena jauh, tidak usah datang. Kami juga tidak ada pengiriman, sehingga hati-hati, namanya ada oknum dengan modus penipuan, minta ongkos kirim, menawarkan air doa, macam-macam. Itu pasti bukan Pastor Andy dan bukan tim kami. Jadi hati-hati, ya, karena sudah banyak orang-orang yang tertipu, iming-iming, tapi ternyata minta uang dan sebagainya, janji tinggal janji. Kami melayani tidak ada bayar-bayaran, tidak ada namanya kolekte persembahan, ya. Semuanya gratis. Lain halnya kalau saudara misalnya tergerak dan sukarela mau mendukung pelayanan ini, mau memberkati Pastor Andi Simon, monggo kerso silakan, ya. Sekali lagi saya tidak anti dengan persembahan stipendium, persembahan kasih. Saya tidak anti, tapi yang saya tidak lakukan adalah kita tidak minta-minta begitu. Kita tidak menjalankan pundi dan sebagainya. Jadi harus dipahami, ya. Dan puji Tuhan hari ini saya bersaksi baik media sosial maupun di kebaktian minggu, pelayanan kami Tuhan yang cukupkan. Sehingga sekalipun pelayanan tanpa kolekte, tapi bisa kita setiap minggu kasih makan orang, bisa kita ibadah dengan nyaman, teduh, sejuk, dan semua itu namanya operasional, sekalipun cukup besar, tapi sampai hari kemarin Tuhan masih cukupkan, ya. Puji Tuhan, semua karena janji Tuhan, kami percaya, dan Tuhan tetap bekerja sampai hari ini. Baik, setia biar rahmat Tuhan Yesus, ya. Kalau saudara hari ini dalam penderitaan, jangan komplain, karena penderitaan membuat orang dekat mengingat, berharap kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara hari ini diberkati, jangan sampai saudara lupa Tuhan, ya. Karena orang kalau terlalu miskin juga tidak baik, Tuhan dipermalukan. Terlalu kaya juga bahaya, nanti manusia lupa sama Tuhan. Kiranya apa yang sampaikan ini, doa-doa serta sharing bisa menjadi manfaat hidup kekal bagi saudara sekalian. Terima kasih Ciara, kasih Pastor Andi Paus, makasih. Setiap gift yang diberikan kepada Pastor Andy di akun ini, Pastor selalu sisipkan untuk memberkati sesama, ya, memberi makan orang lain, membagikan kepada yang membutuhkan. Jadi saya ucap terima kasih, memberkati Pastor Andy dan keluarga. Puji Tuhan, itu saja, ya. Udah jam 7 tepat, saya harus doa berkat karena saudara mau kita. Angkat tangan Bapak Ibu yang terkasih.
puji syukur, puji Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat, puji Tuhan, ya. Diberkatilah engkau, diberkati keluar masukmu, dilindungi sama Tuhan Yesus. Sehat selalu, apa yang kau kerjakan menjadi sukses berhasil, karena nama Tuhan Yesus engkau rindu mempermuliakan. Dalam melewati persoalan pergumulan kau hadapi hari ini, engkau tetap kuat dan setia, karena engkau tahu di balik pergumulan ini surya pasti bersinar. Masuklah di hari yang baru dalam berkat rahmat anugerah, kebajikan, kemurahan, perlindungan, kesehatan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Tuhan Yesus juga berkatilah kami umur yang panjang untuk menyaksikan kebaikan-Mu kepada seisi dunia ini, dan melihat anak cucu kami hidup dalam Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan Yesus. Terima kasih buat karunia-Mu Tuhan Yesus, kami terima saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang saya materaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau mereka ditolong Tuhan Yesus yang saya doakan hari ini, saudara juga ditolong Tuhan Yesus. Amin. Ya, seperti contoh dalam case-case yang saya dengar, saya lihat, saya saksikan bagaimana ketika sakit kita doakan live streaming dan dia tertidur, tahu-tahu bangun sebentar, udah sehat, udah sembuh. Atau ada orang yang di kursi roda karena tidak bisa jalan, lalu pastor tumpahan tangan, apakah tumpahan tangan di ibadah minggu, ataukah tumpahan tangan lewat tangan dan impartasi lewat live streaming, tahu-tahu tiba-tiba sendi tulang yang ada penyempitan, ada radang sehingga mau digerakkan sakit, tiba-tiba hilang. Saya bicara ini banyak kesaksian, saya bicara ini saya pun mengalami, saya bicara ini dasarnya adalah firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus sakit penyakit disembuhkan. Saya percaya hal ini dan impartasi terjadi. Engkau yang tadinya di kursi roda, yang tadi jalan pakai walker, harus pakai tongkat, setelah doa-doa tidak mustahil engkau akan jalan normal. Dan saya pesan banget, waktu engkau sembuh dan terima keajaiban ini, ingat kau Tuhan, tetap kau setia, karena di antara Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang alami satu situasi yang seperti ini, sampai nggak bisa jalan karena tegar tengkukmu, karena kesombonganmu. Tuhan Yesus baik. Dia utus hamba Tuhan, hambanya. Dia utus, dia buka pekerjaannya sehingga engkau disembuhkan. Puji Tuhan, kalau itu saudara alami, saksikanlah kepada orang lain di sekitarmu. Yesus mengasihi setiap orang sakit, Yesus mengasihi setiap orang berdosa dan mau mengampuni dosa-dosanya. Puji Tuhan, itu saja sampaikan. Terima kasih semuanya, bless you. Jika merasa terberkati, silakan Bapak Ibu di-share layanan ini, diposting ulang, dibagikan link tautan ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, supaya banyak orang juga boleh tersembuhkan, terberkati. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya, sayang banget kita semua, dan berjanji serta kita
sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, terima kasih buat waktunya. Iya, baiklah kalau begitu. Pujian segala perkara menghantar kita masuk di hari yang baru. Puji Tuhan, ya, berarti tadi ucapan solapidenya sudah, ucapan Immanuelnya sudah. Berarti habis pujian segala perkara, tinggal apa? Kisbai dan dor-dor. Iya, yang terberkati pujian ini silakan kembali dibagikan, atau ada yang bisa mempotongnya, mempostingnya. Pastor mau dengar juga. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Setia banget, ketika rame-rame Tuhan Yesus setia banget. Yeay, penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Yes, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Yesus setia. Kesetiaan-Mu kami alami hari lepas hari. Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Ini kami percaya. Angkat tangan-Mu dan berkata, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Plok 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 plok. Segala perkara Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Makasih. Haleluya. Dadah semuanya. Makasih. Bless you. Dan kiss bye. Dar. Dadah.
gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasihmu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekatmu. Bapa, kau mendengar setiap keluhku. Yesus, kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaranmu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya merata. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru, hanya
redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir, kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tanganmu menopang, takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidup-Mu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.